Baik, dari sebelum saya masuk firman Tuhan ini, saya datang ada beberapa hal yang saya lihat sungguh membuat saya merenungkan, bersyukur. Pertama adalah melihat banyak saudara-saudara yang hari ini hadir yang di ibadah hari ini, dan juga ada juga yang membuat saya merenungkan. Saya kaget juga hari ini Pak Rudi Mega sudah masuk dalam usia indah paduan suara begitu ya. Ya, saya pikir kalau beliau sudah di usia indah, saya apalagi gitu. Kayaknya itu lagi ya. Dan saya juga kaget dengan Semu Linda sudah bisa main organ dengan lancar walaupun wajahnya tegang-tegang sedikit gitu ya. Iya. Tapi puji Tuhan, dulu kayaknya kurang lancar, sekarang sudah lebih lancar, nggak ada yang salah kayaknya. Wah, hati saya sangat bergembira untuk kemajuan ya dari saudara-saudara seiman di sini. Nah, sangat rindu kami melihat saudara-saudara jemaat yang belum terlibat di dalam kegiatan atau pelayanan di gereja ini, mungkin boleh bergabung. Mari gitu ya. Pak Gembala Majelis pasti akan lebih senang. Biarkanlah gereja ini menjadi berkat bagi bukan hanya antara saudara seiman, tetapi juga bisa nanti bagi banyak orang. Ya, karena saya ingat ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, tapi juga dari sisi psikologi, Ben Ferguson, dia bilang begini: kalau kamu merasa hidupmu udah ada banyak diberkati oleh Tuhan dan ada masa-masalahnya, kemudian kamu juga merasa sangat kurang sesuatu dalam dirimu tapi tidak tahu apa gitu ya. Dia katakan coba Anda bagikan hidupmu, tenagamu, waktumu untuk orang lain, nggak usah banyak-banyak, melayani orang lain. Ketika kita melayani orang lain, nyanyi bersama atau apapun yang bisa kita lakukan bagi orang lain, apalagi di dalam Tuhan, itu bukan hanya bagi berkat bagi orang itu, tetapi juga ada sesuatu yang baik untuk diri kita. Gitu. Sering kali kalau kita lakukan sesuatu bagi orang lain, kita yang dapat sesuatu sukacita yang luar biasa. Iya, sesuatu yang sukacita luar biasa. Ya, sedikit saya buka sebuah rahasia yang istri saya tidak tahu di sini. Istri saya ada duduk yang pakai baju putih, Ibu Salman. Jadi rahasianya begini. Rahasianya adalah bukan 2 minggu ya, minggu yang lalu kalau tidak salah, saya lupa. Saya antar istri ke tempat kerja, ada open house. Lalu pagi-pagi kami mampir di sebuah pasar Elang di situ, dan saya tunggu di mobil. Dia naik ke atas beli apa, kue tiaw atau apa, saya lupa lah gitu. Dia beli sesuatu. Lalu ketika saya duduk di mobil itu, saya lihat bapak tukang becak yang sudah tua, dia narik becak. Mula-mula becaknya parkir di situ, tapi oleh karena saya mau masuk, tukang parkir suruh dia geser gitu. Setelah saya parkir masuk, lalu becaknya ada di situ, dia kembali sih. Lalu saya nggak lama, saya lihat bapaknya makan bubur di seberang abang-abang, bubur ayam yang pakai kerupuk-kerupuk gitu. Nah, saya lihat dia makan, dia dapat 1 mangkok bubur ayam, dia nongkrong di pojok depan ruko yang masih belum buka itu. Dia makan di situ dengan lahapnya. Saya perhatikan duduk dalam mobil. Saya pikir sekarang narik becak berapa gitu ya. Lalu akhirnya istrinya, saya belum datang, saya turun dari mobil, saya nyebrang, dekatin tukang buburnya. Nah, saya tukang bubur kira saya mau beli bubur gitu. Ya. Saya bilang enggak, itu banyak orang antri. Saya bilang saya tanya, Bapak itu dari makan bubur sudah bayar belum? Dia bilang belum. Oh, lalu saya kasih uang 10.000. Saya bilang jangan bilang siapa yang sudah bayar, bilang sudah ada yang bayar. Bapak itu di seberang, dia ambil uangnya dari kantong plastiknya yang dia taruh di salah satu tempat becaknya itu. Dia pilih gitu ya. Lalu dia nyebrang.
mau bayar tukang bubur, tapi tukang bubur bilang sudah dibayarin. Dia lihat siapa yang bayarin, dia tidak ketemu siapa yang bayarin gitu. Lalu hal itu membuat sesuatu yang berbeda di hati saya, bisa lakukan sesuatu untuk seorang tukang becak yang mungkin sederhana, enak, ya. 10.000 mungkin nggak terlalu bagaimana bagi kita, tapi mungkin bagi dia yang narik tiap-tiap hari, ada keluarga, persaingan di antara teman-teman, dan karena itu mungkin jauh berarti bagi dia. Nah, betapa indahnya kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat kita seperti begini. Setiap orang bisa mendahului orang lain, saling membagi, tidak berebutan. Itu akan menjadi lebih indah begitu. Baik, satu hal yang menarik dari bacaan tadi adalah di ayat 47, pasal 2 ayat 47. Ya, boleh kita baca ulang Bapak Ibu sekalian. Coba lihat ayat 47. Yang Alkitabnya masih terbuka, kita coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sambil memuji Allah, mereka sukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang ini diselamatkan. Nah, satu kata yang menarik yaitu mereka disukai semua orang. Kalimat itu, dan Tuhan pun menambahkan jumlah mereka. Mereka disukai semua orang. Tuhan menambahkan jumlah mereka. Inilah yang saya mengajak kita mencari ini untuk merenungkan gereja yang menjadi berkat. Ini. Nah, gereja menjadi berkat, sudah sekalian, bukan hanya sebuah tujuan gereja ya, atau panggilan dari gereja, itu bukan. Memang kalau kita lihat gereja mulai dari orang percayalah. Ya. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Mulai dari Abraham. Abraham dipanggil untuk apa? Supaya bisa menjadi berkat bagi segala bangsa yang lain di situ. Nah, gereja yang menjadi berkat bukan hanya sebuah tujuan atau panggilan sebuah gereja, tetapi saya katakan bahwa kita gereja hari ini bisa menjadi berkat. Saudara-saudara, itu adalah juga satu pekerjaan Tuhan sendiri. Pada dasarnya kita yang sudah berdosa, hidup dengan dalam dosa, kedagingan, dunia yang seperti begini, susah sebenarnya bagi kita untuk menjadi berkat. Kadang-kadang kita rasa, bagaimana ya, kecewa. Bisa. Saya baru melihat sebuah postingan, sebuah gambar seekor anjing sedang makan. Saya buka-buka, saya punya foto di sebuah tab yang lama, saya temukan anjing yang sedang makan, dan di sampingnya ada kalimat begitu. Kalimatnya itu adalah, kalau kita memberi anjing makan 3 hari berturut-turut, dia akan ingat Anda 3 tahun. Tapi kalau kita memberi manusia makan 3 tahun, kemungkinan 3 hari dia sudah lupakan engkau. Ya. Saya tahu betapa banyak kadang-kadang kita itu merasa sakit hati. Memberi makan, menolong orang, lebih baik aku beri makan sama hewan saja. Memelihara orang, lebih baik aku melihara hewan yang setia. Nah, itu. Tapi ya, saya tahu kita perasaan demikian. Ada pengalaman-pengalaman orang atau diri sendiri, dan kita sudah lihat kadang-kadang bisa membuat kita trauma, membuat kita enggan. Ya. Tapi Tuhan berkata bahwa ini kalau kita hidup ini, tetap ini ada satu perintah Tuhan, gitu ya. Ada perintah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika bicara menjadi berkat, orang Kristen kita menjadi berkat, kita sendiri nggak mampu kalau mau ikutin perasaan kita, ya, pengalaman kita, melihat orang
yang sedemikian rupa. Bisa bukan hanya air susu dibalas air susu dibalas dengan air tuba. Termasuk kadang-kadang anak kita juga. Orang tua sudah begitu susah membesarkan anak. Banyak anak ketika nanti besar bukan hanya memelihara orang tuanya, tapi bukan hanya tidak peduli orang tuanya, tapi bahkan sangat kasar pada orang tuanya. Hari ini betapa banyak video yang dimuat di medsos. Mamanya mau makan ambil ayam. Anak mantu tepuk tangannya, jangan ambil. Lalu kasih makanan yang lain. Itu banyak. Pernah lihat? Mengapa ada orang membuat video seperti itu? Karena ada pengalaman hidup. Ya. Tapi oleh sebab itu sekalian, beberapa hal penting bagi kita untuk bicara ketika kita mau menjadi berkat. Dasarnya kita nggak mampu. Tapi pertama adalah menjadi berkat itu kita harus lahir kembali dalam Kristus dulu gitu. Ya, ada di dalam Tuhan dulu. Lahir kembali, lahir baru dulu gitu. Baru bisa. Baru kita bisa menjadi berkat. Ya. Nah, lahir baru itu apa artinya? Ada perjumpaan pribadi dengan Kristus dulu. Gitu. Kita bisa jadi berkat. Contohnya misalnya Sakyus. Itu selalu Sakyus kan. Seorang pemungut pajak. Ya. Yang kita tahu dari ceritanya sendiri bagaimana dia curangnya pengungut pajak. Sakyus itu. Lalu ketika Yesus tiba di kota Yeriko, dia naik ke pohon mau lihat siapa Yesus gitu ya. Nah di situ dikatakan kan badannya pendek, mungkin gak kelihatan, orang semua tinggi-tinggi, dia naik ke atas pohon. Lalu Yesus mengatakan, Sakyus turun, aku mau numpang di rumahmu. Banyak orang Tuhan tidak bilang mau numpang di rumahnya, tapi pada Sakyus Tuhan mau numpang di rumahnya. Wah, itu sesuatu yang sepertinya hampir tidak percaya. Mungkin Sakyus itu pada waktu itu melihat Yesus itu seperti tokoh yang penting, orang yang baik, terkenal, itu mau datang ke rumahnya. Ya kalau hari ini Indonesia barangkali Jokowi, Ahok atau Ganjar, kira-kira begitu ya, orang-orang yang top lah, terkenal lah gitu. Ya atau dari luar negeri misalnya apalah yang terkenal lah. Gitu, atau bintang film yang terkenal gitu yang kamu puja-puja mau nginap di rumahmu. Nah, Yesus mau numpang di rumah Sakyus. Begitu Yesus numpang di rumah Sakyus, lalu pasti ada terjadi dialog banyak. Tapi kita lihat perubahan terjadi pada Sakyus. Sakyus bukan hanya senang banget, tapi dia bilang apa? Kalau hari ini kalau ada yang ku bohongin gitu ya, saya tipu, ya saya kembalikan uangnya 4 kali lipat. Ada perubahan yang terjadi. Kita lihat perjumpaan pribadi dengan Tuhan lebih dahulu baru bisa menjadi berkat. Nah hari ini kita lihat ada banyak orang begitu jahat sebenarnya mereka. Tapi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, mengalami kasih Tuhan, hatinya diubahkan. Ada satu perubahan yang luar biasa. Ya, perubahan yang luar biasa. Itu terjadi. Saudara sekalian, yang kedua, lahir baru itu adalah meninggalkan kepercayaan lama dan hanya ikut Yesus, satu-satunya Tuhan, ya. Itu adalah artinya lahir baru. Ada perubahan yang terjadi. Perubahan apa? Perubahan mindset, pola pikir, perubahan hati, dari benci ada belas kasihan. Ya, dulu benci dia kental banget, ya. Benci sekali. Tapi sekarang kadang-kadang kita kesal, masih benci, tapi kadang-kadang ada firman Tuhan di dalam, harusnya nggak benci gitu ya.
benci, kelamaan benci sama orang. Orang kita benci kan dia nggak tahu, kita yang susah. Ya, muka tiap hari nggak berseri, lama-lama jadi keriput lebih cepat gitu kan. Tampak lebih tua lebih cepat, kita sendiri yang sakit nama itu ya buat apalah benci gitu. Nah, mungkin kita diajarkan oleh Tuhan yang seperti itu. Jadi akhirnya kita mulai bencinya nggak 100%, nggak hitam pekat, tapi ada lumayan lah, ada sedikit nurani hati. Nggak boleh begitu, udah mulai berkurang dia punya intensitas bencinya itu. Iya, ada orang memang dari benci jadi ada belas kasihan. Dari benci mungkin hati kesal benci, tapi sikap perilaku enggak membalas. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Ada kesabaran, ada penguasaan diri yang terjadi. Jadi lahir baru itu ada perubahan dalam hidup. Ada perubahan di dalam hidup. Ya, perubahan dalam hidup kehidupan sehari-hari yang tampak ya. Bukan hanya hari Minggu saja itu berubah. Tapi hari-hari biasa itu bisa berubah. Bukan hanya di gereja saja yang tampak dia lain kayak malaikat gitu. Tapi kalau di rumah udah bukan malaikat lagi ya. Udah berubah jadi hitam, nggak tahu kayak apa. Barangkali kayak setan barangkali gitu. Ya. Seperti ada perubahan, tapi bukan demikian. Berubah bukan hanya tampak di gereja, tapi tampak di rumah, tampak di kantor, tampak di jalan, tampak dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di gereja saja, ya memang mestinya begitu gitu ya. Tapi hari-hari bagaimana? Ada banyak kali di gereja kita pakai kata-kata yang baik, ya. Tapi di rumah kita pakai kata-kata yang sangat tidak baik, yang kasar. Pak tua waktu marah, asisten rumah tangga marah, anak marah, orang tua marah, siapapun juga. Ya, itu bukan perubahan yang sesungguhnya. Ya, di gereja kita bisa jadi berkat, di luar tidak. Saudara sekalian, kemarin saya lihat ada seorang pendeta di sebuah video, dia menerangkan tentang bagaimana kita harus perhatikan hidup kita, bukan hanya kelihatan kamu seorang murid Tuhan, seorang Kristen di gereja saja, tapi juga di luar gitu. Dia cerita begini, dia kenal salah satu gerejanya, dia itu adalah orang yang aktif melayani. Badannya besar, orangnya agak hitam gitu ya. Seringkali di gereja itu kalau tidak jadi song leader, dia jadi singer. Ya, suaranya bagus. Nah, kalau dia nyanyi, wow, membuat kita semua hatinya merasa senang dan bergetar. Gitu. Nah, kalau dia nyanyi, suaranya bisa bergetar. Nah, membuat dia juga sendiri bisa bergetar-getar kalau menyanyi. Aktif sekali, luar biasa. Nah, tapi hari lain dia itu sering kali bawa kendaraan di jalan melawan arah. Hari ini lagi dibicarakan banyak motor yang lawan arah gitu ya. Itu lagi disorot benar-benar di televisi. Ada yang sudah terjadi kecelakaan sampai sakit, dan mungkin ada yang saya belum mendengar ada yang meninggal tidak dan sebagainya. Ini yang lagi disorot. Dia lawan arah. Ketemu pendetanya. Pendeta ini saya pernah dengar khotbah pendeta ini juga berjumpa di sebuah gereja. Ketemu pendeta ini lagi, stop. Kenapa kamu lawan arah? Kan ini tidak boleh membahayakan dirimu sendiri dan orang lain. Oh, dia bilang, Pak Pendeta, ya, ini sudah biasa katanya. Ya, biasa sekarang memang itu psikologi masal, seolah-olah yang salah kalau banyak orang lakukan jadi benar gitu. Itu namanya post-truth. Sekarang lagi yang demikian. Jadi banyak orang lakukan padahal itu salah, tapi akhirnya jadi sepertinya itu benar. Padahal itu tidak benar gitu. Nah, itu hati-hati, post-truth itu namanya. Nah, dia bilang ini sudah biasa, banyak kok yang lakukan. Ya, tapi kan kamu orang Kristen, ini salah dong gitu kan. Ya, salah. Lalu hari itu pendeta mengatakan, ini orang dengan cara dia jalan begitu, hanya ugal-ugalan di jalan bawa mobil atau bawa motor, dia sekarang buat orang lain yang gemetar. Bukan di gereja suaranya bikin dia diri gemetar, orang lain gemetar. Sekarang orang lain yang gemetar di jalan menghadapi dia begitu. Badannya gede kan, bawa mobil sembarangan.
Hal kecil aja saudara sekalian seperti itu. Lalu dia katakan, Pak Pendeta, saya sih ya ini biasa Pak Pendeta. Saya cinta Tuhan loh. Saya cinta Tuhan. Tuh lihat badan saya ada salib. Dia buka badannya ada salib. Ke pendetanya lihat. Pendetanya bilang, kamu tahu nggak di Golgota ada 3 salib. Ada salib Yesus, ada salib penjahat. Kamu yang pasang itu jangan-jangan salib penjahat, bukan salibnya Yesus. Hati-hati pakai salib sekalian. Jangan-jangan kita salah pakai gitu. Harusnya pakai salib adalah ada hati Kristus, bukan hati perampok atau penjahat gitu. Yesus kan ini dulu. Kalau ini kita nggak bisa perbaiki, ini menjadi sesuatu yang batu sandungan hari ini. Termasuk ini ingatkan kami untuk jadi hamba-hamba Tuhan. Nah, bagi saya adalah benar-benar kita ada hati untuk yang seperti Kristus. Yang kedua, jemaat itu bukan hanya lahir baru. 3.000 orang itu tadi lahir baru saja, ya 3.000 orang. Yang kedua itu adalah mereka berkumpul, bersekutu, bukan sekedar berkumpul. Kalau hari ini berkumpul, wah banyak. Jadi kayak soal perkumpulan, soal persekutuan, ada persekutuan ini, persekutuan itu, persekutuan kelompok kecil, persekutuan macam-macam ada, persekutuan ada. Nah di dalam mereka berkumpul, kita coba evaluasi kenapa kita berkumpul. Nah mereka berkumpul di sini pertama adalah mereka dikatakan mereka berdoa, mereka belajar firman, mereka memecahkan roti. Memecahkan roti itu adalah mereka ingat akan Kristus. Itu. Ingat apa? Ingat akan penderitaan Kristus, ingat akan kasih Yesus, ingat Yesus bagaimana terhadap orang banyak, ingat Yesus yang menjadi teladan, dan ingat Yesus yang disalibkan, berikan dirinya kasihnya kepada sebuah. Itu yang menjadi fokus di dalam ketika mereka memecahkan roti. Kristus yang berkorban untuk orang lain. Kristus yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu yang menjadi di dalam mereka berkumpul. Lain hari ini kita mungkin berkumpul ya, tidak berkumpul oleh karena ya ini jadwal, ini berkumpul ya karena saya tidak ada kegiatan, ini berkumpul oh ya ini karena saya ada tugas dan sebagainya. Tapi bukan berkumpul untuk benar-benar bersekutu satu yang lain itu. Nah, sekarang kemudian mereka berkumpul, mereka juga ada caring namanya. Ketika bicara gereja menjadi berkat, kita nggak bisa bicara tentang caring, ya. Yaitu caring, memperhatikan satu yang lain. Itu mereka membantu, ya. Teman-teman waktu itu yang karena kesulitan, mereka membagi-bagikan apa yang mereka punya. Sekarang saya tidak suruh hari ini kita jual mobil kita, jual rumah kita, jual harta benda emas dan sebagainya, bagi-bagikan ke gereja. No, bukan itu maksud saya. Waktu itu konteksnya berbeda. Kita tidak sistem sosialis atau sistem komunis, enggak. Waktu itu konteksnya berbeda. Konteksnya adalah 3.000 orang di Yerusalem yang mereka memutuskan untuk percaya pada Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka dikucilkan oleh keluarga. Demi Kristus mereka hilang segala-galanya. Nah ketika saudara-saudara seiman yang melihat saudara-saudara yang ada yang mengalami seperti itu, mereka membagi apa yang mereka punya untuk orang itu. Itu maksudnya di situ. Jadi diisolasikan. Nah, sekarang ini ada satu caring. Caring itu adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Gereja, kalau biasa gereja mau bertumbuh dari pengalaman saya menggembalakan gereja adalah pertama adalah bertumbuh dalam firman. Kedua adalah bertumbuh di dalam caring yang ada. Besuk dulu ya. Besuk ya. Dan sebagainya. Itu ada caring ya. Itu sangat-sangat penting. Kadang-kadang orang tidak mau tahu kita punya pujian bagaimana, kita punya khotbah bagaimana. Tapi ada kadang orang-orang tua di sekitar kita, mereka mau perhatian kita. Apalagi kalau jadi gembala. Jadi gembala biasa di konteks gereja kita. Kalau ada jemaat yang sakit, gembala belum datang, belum sah. Walaupun ketua majelisnya datang, hamba Tuhan yang lain datang, gembala belum datang mendoakan, rasanya gereja belum datang mendoakan. Saya nggak tahu di sini. Jadi itu memang peran gembala, ya begitu. Bahkan kalau di desa lebih lagi Bapak Ibu,
Gembala menjadi sangat tokoh utama, diidolakan, dianggap punya kekuatan magic tersendiri, bukan magic ya, punya kekuatan tersendiri. Kalau gembala sudah berdoa, ya penyakitnya 50% sembuh lah gitu. Yang lain mendoakan kurang kuasanya, bisa begitu gitu. Sampai satu kali ada sebuah cerita, saking orang menghormati gembala, mengharapkan gembala, bagaimana gembala bisa hadir memberikan penghiburan, kekuatan, sampai seorang yakin doa gembala lebih berkuasa daripada doa orang Kristen biasa. Nah, itu yang konsep pada seorang anak di sebuah desa. Anak itu punya sapi sakit di desa. Sapinya satu hari jatuh sakit, tidak bisa bangun. Dia pergi cari gembalanya, anak sekolah minggu. Dan Pak Gembala, di rumah saya ada yang sakit. Pak Gembala tanya, siapa yang sakit? Papa, mama? Bukan, sapi yang sakit. Papaku bilang, panggil Pak Pendeta, tolong doakan sapi yang sakit tidak bisa bangun. Pendetanya yang dari kota tidak pernah disuruh doakan sapi. Dengan antara rela dan tidak, namanya gembala sudah dipanggil. Dengan hati yang sangat seperti yang masih menggerutu, dia datang lah, dia doakan. Ya kalau jemaat panggil kan nggak bisa tidak datang kan, dia doakan. Dia bilang, sapi mau matilah, hidup-hiduplah. Amin. Oh, sapinya hidup, besoknya sehat, udah bangun bisa makan. Puji Tuhan, doa pendeta itu kan berkuasa. Nah sekarang tiba pendetanya yang sakit. Siapa yang doakan? Anak sekolah minggu doakan. Anak sekolah minggu, pendeta mau hidup-hiduplah, matilah. Nah, itu memang jadi pendeta itu ya, dianggap, tapi juga harus hati-hati. Pelan-pelan Tuhan. Ada orang bilang jadi pendeta gampang hari ini kan ya. Gampang susah. Ya. Baik, saudara-saudara, caring itu sangat penting. Ada gereja seperti kita di sini, tidak mungkin gereja-gereja dengan tidak banyak jemaat, ya caringnya luar biasa. Kalau di Sunter ini sih luar biasa ya, dari datang sudah disambut luar biasa, sampai pulang pun nanti biasa saya ingat akan bukan hanya bukan hanya say goodbye dan sebagainya, biasa juga di sini seringkali ada makan-makan. Mudah-mudahan nanti selesai ada makan-makan. Jadi caringnya gitu ya. Tapi ada gereja besar Bapak Ibu yang di mana tidak ada banyak jemaatnya, biasa itu perhatian udah sangat berbeda. Ada gereja yang sangat berbeda. Saya pernah hadir sebuah gereja yang saya datang berapa kali, enggak ada yang nanyain. Udah aja di situ, kiri kanan juga ada yang nanyain. Jadi mereka lebih fokus kepada apa? Music. Lebih fokus kepada apa? Khotbah. Wah, lebih fokus kepada lampu kerap-kerip, tapi di tempat di hotel. Sepertinya saya masuk ke sebuah kafe atau sebuah bioskop itu. Wah, tapi memang menyenangkan, tapi enggak ditanyain. Saya masuk, datang, saya keluar juga enggak ada. Tanyain gitu. Nah, saya ingat ada seorang anak muda datang dari desa. Dia masuk ke sebuah gereja. Kalau di desa gerejanya kan akrab, begitu datang, hey, bagaimana Tom gitu kan. Tuh hari ini dia bisa ngomong, datang ke gereja itu. Dia diam gitu. Waktu penyambutan juga, yang penyambutan di depan bagi warta juga, baginya nggak lihat orang, sambil ngobrol aja dengan temannya sesama penyambutan, nggak lihat. Dia datang ke gereja itu, dia ikut ibadah. Sampai selesai, kok nggak disambut, nggak disapa, nggak diajak, udah dia pulang. Minggu depan dia datang lagi sama, dia dikasih warta, nggak ditanya, nggak disapa, nggak dilihat mukanya. Kemudian dia duduk, ikut ibadah, selesai, udah. Dia bilang begini, Tuhan, sebelum di saat teduh itu dia bilang, Tuhan, 2 kali saya datang. Tidak ada yang tanya, tidak ada yang kasih salam, apalagi kasih senyum. Lalu dia bilang, Tuhan, saya minggu depan saya akan datang lagi. Kalau tidak ada yang sapa, sudah goodbye Tuhan, saya nggak mau datang ke gereja lagi. Jadi anak muda ini imannya masih bertumbuh lah gitu. Udah, saya nggak usah datang ke gereja lagi. Bukan salah saya Tuhan, salah gerejamu, salah orang-orangmu.
Dia datang ketiga kali, dia mulai masuk sama, cuma dapat warta, dia duduk di tempat yang sama, itu. Dia ikut ibadah sampai pendeta selesai khotbah, pengumuman, tidak ada penyambutan, sampai doksologi, doa berkat, lalu saat teduh. Dia bilang, Tuhan, nggak ada yang sapa. Benar kan? Saya bilang, Tuhan, sudah saya ngomong, saya akan goodbye, saya tidak akan datang lagi untuk beribadah di sini. Kalau tidak ada yang sapa saya. Begitu selesai saat itu dia buka mata, ada satu orang berdiri depannya, anak muda yang lain. Ngulurin tangan, kasih salam sama dia. Dipikir, kenapa Tuhan terakhir baru orang kasih salam, ini kan mau pulang. Mumpung kesempatan untuk tidak ke gereja kan ada alasan gitu kan. Salahnya Tuhan bukan saya. Salam, kasih salam dia. Dia senang tapi juga hati keki. Dan orang itu rupanya orang pertama kali datang juga ke gereja itu. Gitu. Sama-sama pertama kali datang. Yang lama tidak. Oh, saya baru tahu rupanya ada juga ya gitu. Ya, tapi ada juga yang datang ke gereja dia tidak mau diketahui. Jangan terlalu banyak tanya karena dia ada masa-masa lalu yang kurang baik kadang-kadang. Itu kita mesti hati. Tapi yang paling tidak ya. Nah, saudara sekalian, itu caring adalah satu bagian yang bagi saya sangat penting. Ketiga itu adalah kalau bicara tentang gereja menjadi berkat, saudara sekalian, kita tidak bisa adalah menyatakan kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan apa artinya? Ya. Gereja kalau hanya membagi-bagikan sesuatu gitu ya, membagikan sembako, berbuat baik, caring seperti itu tidak beda dengan agama yang lain. Agama yang lain juga berbuat lebih baik daripada kita. Nah, agama lain berbuat baik itu adalah untuk diri mereka, untuk mereka supaya menumpuk kebajikan nanti bisa masuk surga, kira-kira begitu kan. Tapi kita tidak ya. Gereja berbuat baik, kasih adalah karena kasih Allah. Gereja peduli, gereja jadi berkat bagi orang lain adalah karena kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan inilah yang perlu kita beritakan. Kasih Tuhan ini yang perlu kita sampaikan, kita nyatakan ya kepada orang lain, yang dimana orang lain bisa menerima kasih Tuhan. Kalau orang lain cuma menerima bantuan kita, sembako, uang dan sebagainya, atau perhatian, tidak sampai menerima Kristus, menerima Injil, menerima hidup anugerah Tuhan itu, kita nggak ke situ. Gereja menjadi berkat adalah membuat orang menerima berkat umum, tapi juga ada berkat khusus ya. Berkat khusus ada berkat keselamatan yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam Injil, itu adalah berkat khusus. Nah, caranya bagaimana? Jangan maksa dan jangan rayu. Ya, jangan pakai maksa. Lihat timing yang tepat. Bicara dengan tulus hati. Tapi juga nggak boleh rayu-rayu. Kamu datang ke gereja ini ya. Nanti kalau kamu sakit, kamu ini semua nanti bisa dilayani. Ada juga kayak gitu. Sudah tahu bahwa di gereja-gereja tertentu mereka masuk ke gereja cuma orang-orang diajak datang ke gereja oleh karena ada sesuatu. Ya, termasuk nanti dia berharap kalau saya jadi anggota jemaat nanti saya mati bisa dikuburkan di tanah pekuburan yang gereja punya. Ada itu kebanyakan daerah. Jakarta sih nggak mampu, gereja punya kuburan sendiri. Tanah di Jakarta mahal, punya rumah aja susah kan, apalagi bagi rumah orang mati. Tapi di daerah ada, di Singkawang ada, di GSR di Singkawang ada, punya kuburan sendiri. Juni yang lalu saya baru tadang di situ, dan saya orang GSR di Singkawang, jadi saya tahu persis seperti itu. Ya, jadi bukan dengan merayu, tapi adalah dengan melihat momentum yang tepat, kapan gitu ya, kita nyampaikan kasih Tuhan pada mereka, ya, kasih Tuhan pada mereka, sampaikan Injil sekalian kepada mereka. Nah, terakhir saya mau nutup dengan sebuah obrolan saya dengan seorang dokter ahli bedah jantung ketika di Jatinegara. Jadi ceritanya begini, saudara sekalian. Jadi saya ngajar di STT Iman, tapi malam saya juga diminta ngajar jadi dosen tamu di Jeffrey di Jatinegara. Nah, di Jatinegara yang di pasar itu kan di stasiun kereta api di depan itu sudah tahu itu kan banyak dulu pasar Batu Akik gitu.
yang terkena batu akik banyak, ya tapi sekarang udah mulai berkurang. Nah di belakang itu ada STT. Nah di STT itu di depannya itu biasa kalau lagi break, biasa mahasiswa suka duduk makan bubur ayam, ya di situ bubur ayam. Jadi satu hari saya bersama dengan rekan saya, dokter, dia dokter ahli jantung di 2 rumah sakit ya, dia namanya Henry Papahan. Ya. Sebenarnya ini dokter udah punya segala-galanya, punya mobil, punya rumah, punya keluarga, dan ya cukup. Tapi dia belajar sekolah teologi lagi. Di sekurang-kurangnya di kelas saya ada 2 dokter yang di kelas saya, ahli jantung dan juga penyakit dalam. 2 dokter. Ya, ada hakim pernah dan yang lain-lain, lucunya begitu ya. Dan mereka S2. Nah, satu hari dia ngajak saya makan bubur. Oke, kita makan bubur di sana. Sebenarnya dok, yaudah makan bubur ayam di pinggir jalan juga. Gitu. Memang kenapa? Sama ya nggak apa-apa lah sekali-kali. Itu maksud saya tadi kalau mau traktir saya jangan di pinggir jalan bubur ayam kok gitu, yang di restoran agak dalam kayak gitu enggak lah, bercanda gitu. Lalu saya duduk, saya tanya, dokter sudah begitu sibuk pegang 2-3 rumah sakit, saya, kok mau lagi sih kuliah? Ya. Lalu dia jawab saya begini, apa yang membuat saya mau belajar firman Tuhan, kuliah teologi ini bang, supaya saya bisa memberitakan tentang Tuhan lebih benar dan Injil lebih baik lagi. Untuk siapa? Untuk pasien saya operasi. Karena begini, ini dari cerita orang lain, pasien-pasien yang disembuhkan. Gitu. Seringkali bingung, ini dokter atau pendeta gitu. Jadi dia begini, pasien datang, dia periksa, sudah periksa, biasa ditanya, ibu percaya Tuhan atau bapak percaya Tuhan? Gitu. Lalu itu waktu dia operasi lagi sama bius gitu, dia khotbahin lagi, ngomongnya lagi tentang Tuhan. Lalu setelah itu dia operasi, ya, lalu sembuh. Banyak yang percaya Tuhan dari situ. Dia bilang begini, dari saya pengalaman operasi orang, ya, saya lihat orang itu tidak cukup hanya sembuh secara fisik saja. Itu sementara. Dia bilang gini, tapi dia bilang jiwanya, hatinya butuh Kristus. Ini perkataan dokter loh. Ya, butuh Tuhan. Oleh sebab itu dia bilang saya belajar. Butuh Tuhan. Manusia enggak hanya ada tubuh. Yang penting itu ada bukan yang penting, tapi ada jiwa, ada rohnya. Dan dia butuh Tuhan. Saya melihat kalau orang tidak ada Tuhan, dia bilang ya, walaupun fisiknya baik-baik aja, ini ya jiwanya nggak baik-baik, nggak ada harapan, nggak tahu kemana. Tapi kalau dia sudah punya Tuhan, fisiknya baik, mungkin fisiknya kurang baik, tapi jiwanya baik, itu sangat menolong dia juga, gitu. Punya excited, punya harapan, punya kekuatan. Tidak dalam ketakutan, dia bilang gitu. Tidak di dalam kegelapan. Ini yang ngomong dokter loh, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita bisa jadi berkat di dalam segala profesi kita. Mari kita berdoa.